Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Amilatus Solihah dan rekan saya Faridatul Lailiyah. Kami akan mempresentasikan tentang keberagaman sosial budaya. Pengertian sosial budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh yang bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain. Menurut beberapa ahli seperti Mevil J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski, mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat ini adalah cultural determinism. Herkovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu ke generasi yang lainnya, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lainnya. Tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Unsur-unsur keragaman sosial budaya. Yang pertama, suku bangsa dan ras. Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Sedangkan perbedaan ras muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis. Lahiriah yang sama seperti warna rambut, warna kulit, ukuran tubuh, mata, ukuran kepala, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah agama dan keyakinan. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib, yang tak dapat ditangkap dengan panca indera. Yang ketiga, ideologi dan politik. Ideologi adalah suatu istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam situasi khusus, karena merupakan kaitan antara tindakan dan kepercayaan yang fundamental. Yang keempat, kesenjangan ekonomi dan sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang menjemuk dengan bermacam tingkat, pangkat, dan strata sosial. Faktor penyebab keragaman sosial budaya. Yang pertama, latar belakang historis. Dalam perjalanan sejarah menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunani atau wilayah Cina bagian selatan. Sebelum tiba di Nusantara, mereka berhenti di berbagai tempat dan menetap dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin hingga beberapa generasi. Selama bermukim di tempat-tempat tersebut, mereka melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Mereka mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan-keterampilan khusus sebelum melakukan perjalanan. Dengan perbedaan pengalaman dan pengetahuan, telah menyebabkan timbulnya perbedaan suku bangsa dengan budaya yang beraneka ragam di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis telah melahirkan berbagai suku bangsa dan keberagaman budaya Indonesia. Hal itu berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi, perwujudan kebudayaan yang ada. Contohnya seperti nelayan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Selanjutnya yaitu contoh keragaman sosial budaya. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan sosial lainnya, karena memiliki ciri yang paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal dan kebudayaannya. Rumah adat, setiap suku di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda dengan suku bangsa yang lainnya, seperti contohnya rumah adat Bolon dari Sumatera Utara. Keragaman bahasa. Bahasa merupakan alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan. Fungsi budaya secara umum adalah alat berekspresi, komunikasi, dan adaptasi sosial. Pakaian tradisional. Pakaian adat dipakai pada acara khusus. Contoh pakaian adat adalah antara lain seperti belangkon dan baju beskap dari Jawa Tengah. Senjata tradisional. Saat ini senjata tradisional dipakai sebagai pelengkap dalam pakaian adat. Contoh rencong dari Aceh. Upacara adat. Upacara adat berhubungan dengan adat istiadat dan kepercayaan suatu masyarakat. Contoh upacara kasodo dari Tengger. Makanan khas. Contoh gudeg dari Yogyakarta. Kesenian. Bentuk-bentuk kesenian antara lain tarian tradisional. Contoh tarian tradisional Saudati dan Saman dari Aceh. Masalah yang timbul akibat keragaman sosial budaya. Seperti konflik, merupakan proses sosial
inisiatif yang memecahkan kesatuan dalam masyarakat. Meskipun demikian, tak selamanya konflik itu negatif. Misalnya dari konflik tentang perbedaan pendapat dalam diskusi. Dari konflik pendapat tersebut dapat memperjelas hal-hal yang sebelumnya tidak jelas, menyempurnakan hal-hal yang tidak sempurna, bahkan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara-cara kritis dan santun. Disintegrasi Disintegrasi atau disorganisasi merupakan suatu keadaan yang tidak serasi pada setiap bagian dari suatu kesatuan. Agar masyarakat dapat berfungsi sebagai organisasi, harus ada keserasian antara bagian-bagiannya. Reintegrasi atau reorganisasi dapat dilaksanakan apabila norma-norma dan nilai-nilai baru telah melembaga dalam diri warga masyarakat. Berikut ini merupakan pengaruh kemajemukan Indonesia terhadap potensi politik. Manfaat keragaman sosial budaya sebagai identitas bangsa kepada dunia internasional. Salah satu manfaat keragaman sosial budaya yaitu adanya sosial budaya yang beraneka ragam di Indonesia, menjadikan ciri tersendiri untuk bangsa, di mana ragam budaya yang begitu banyak hanya ada di Indonesia, di mana negara lain juga boleh memiliki budaya, mungkin hanya beberapa, namun tidak seperti Indonesia yang memilikinya dengan beraneka ragam. Sebagai ikon pariwisata yang menarik, biasanya kalau mendengar kata wisata, mungkin banyak di antara kita yang berasumsi adalah sebuah tempat yang indah. Dengan melestarikan budaya yang dimiliki setiap daerah di Indonesia, akan dapat menjadikan tambahan wisata atau bahkan menjadi ikon tersendiri sebagai pariwisata yang berbeda dengan negara lain. Menambah pendapatan negara. Dengan adanya keragaman budaya yang dapat mendatangkan banyak wisatawan, akan menambah pendapatan negara apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah. Kesimpulannya adalah kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan bersama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang merupakan puncak tertinggi dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional sendiri memiliki banyak bentuk karena pada dasarnya berasal dari jenis dan corak yang beraneka ragam. Namun hal itu bukanlah menjadi salah karena dengan hal itulah bangsa kita memiliki karakteristik tersendiri. Untuk memelihara dan menjaga eksistensi kebudayaan bangsa kita bisa melakukan banyak hal seperti mengadakan lomba-lomba dan seminar-seminar yang bernafaskan kebudayaan nasional, sehingga akan terjagalah kebudayaan kita dari keterpurukan karena persaingan dengan budaya luar. Dan dalam menyikapi keberagaman yang ada, kita harus bisa bercermin pada inti kebudayaan kita yang beragam itu, karena pada dasarnya segala bertolak pada ideologi Pancasila. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.